Saudara, seorang teolog namanya Octavianus Winslow, dia katakan begini, saudara, ada 7 tanda. 7 tanda orang yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Apa itu, saudara? Yang pertama, saudara, orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu tidak rindu lagi kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau ada saudara, yang dicari bukan Tuhan. Yang dicari siapa? Pendetanya. Siapa yang khotbah? Temanya apa? Topiknya apa? Yang dicari apa lagi, saudara? Yang dicari yang lain, puji-pujiannya, gedung gerejanya, ada lighting enggak, ada LED enggak? Jemaat Epo tidak begitu kan, amin? Yang dicari apa lagi, saudara? Aduh, sayang banget ini firman Tuhan hari ini bagus sekali. Sayang dia tidak hadir dalam gereja. Coba kalau dia hadir, kena ini firmannya buat dia. Yang dicari siapa? Musuh. Firman Tuhan tidak lagi diharapkan berbicara secara pribadi, tapi firman Tuhan diharapkan berbicara kepada orang lain. Tidak rindu hadirat Tuhan, tidak rindu Tuhan itu menyapanya lewat firman Tuhan, lewat ibadah. Setelah dikasih oleh Tuhan, waktu saya pelayanan di Jakarta, sempat 1 kali saya ditinggal sama Ruce, 3 bulan, tega sekali dia, saudara. Sama anak-anak. Anak-anak dibawa tinggal sendiri di rumah, sendirian coba, 3 bulan, saudara, dan itu masa pandemi, tidak boleh keluar rumah lagi. Coba bayangkan, Mas Gianto merdeka ya. Waduh, saudara, awalnya memang merdeka sih. Tapi lama-lama kok, sendiri ya, anak-anak kangen gitu loh. Nah, biasa tiap malam kita telepon, gitu ya, atau kadang siang bisa teleponan gitu ya kan, ngobrol. Saudara, yang diobrolin apa sih? 3 bulan itu, saudara, ngomong apa sih? Teleponan itu. Paling yang diomongin apa? Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sudah sikat gigi belum? Sudah setor uang belum? Sudah transfer belum? Yang diobrolin tiap hari begitu. Anak-anak gimana? Diulang-ulang. Bosan kan, saudara? Bosan sekali sebetulnya, bosan. Tapi ada satu poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara, ketika saya telepon sama Ruce dan saya bisa lihat mukanya, saya bisa lihat anak-anak, saya bisa lihat tangis mereka, saya bisa lihat tawa mereka, saya bisa lihat Ruce marah, saya bisa lihat Ruce ketawa, saya bisa lihat semua itu secara online. Bagi saya kehadiran itu membuat saya itu cukup, tidak perlu banyak kata-kata, demikian juga buat Ruce. Ngapusi katanya bohong. Kamu enggak tahu sih gitu loh. Betapa menderitanya aku 3 bulan di Jakarta. Setelah lihat ya, cukup begitu, itu lega rasanya. Tidur itu bisa mimpi indah. Rasanya 3 bulan itu, cepat sekali berlalunya gitu ya. Kehadiran, saudara. Saudara, poin saya begini loh, saudara. Kalau kita tuh rindu, kita itu cinta sama seseorang. Kita rela melakukan segala sesuatu untuk seseorang, melakukan sesuatunya. Yang penting orang ini hadir, ada di samping kita. Yang penting orang ini tidak meninggalkan kita, amin. Kalau engkau cinta Tuhan, kalau saya cinta Tuhan, kita semua cinta Tuhan, saudara. Kita tentu rindu, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kita mencari itu, kita haus akan itu, sama seperti rusa yang merindukan sungai. Kering kerongkongan kalau enggak mikirin Tuhan. Di tempat kerja, waktu engkau bekerja, kalau engkau jadi karyawan, kalau engkau jadi bos, apapun pekerjaanmu, saudara. Kalau engkau memang cinta Tuhan, engkau rindu, Tuhan aku bekerja, apa yang harus kulakukan Tuhan? Bagaimana supaya aku bekerja dan aku bisa memuliakan nama-Mu Tuhan? Bagaimana supaya aku bisa bekerja dengan baik dan orang bisa kenal Tuhan lewat aku Tuhan? Bagaimana Tuhan? Kerinduan itu terus dinyatakan, saudara. Nah, orang-orang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula tidak lagi berpikir demikian. Tidak. Itu tidak penting kayak begitu. Yang penting sekarang ada makanan, yang penting sekarang ada pekerjaan, yang penting sekarang semuanya beres. Hadir. Saudara, 7 tanda ini tipis dengan orang yang tidak percaya. Tipis sekali bedanya. Jadi saudara mesti pikir, sekarang kalau saudara ada tanda-tanda ini dalam diri saudara ya. Saudara mesti pikir, antara saudara memang sudah meninggalkan kasih mula-mula atau saudara memang tidak percaya Tuhan. Pikirkan itu baik-baik. Yang kedua, tidak senang berdoa. Saudara, apa bedanya tidak senang berdoa dengan tidak mau berdoa?
Tidak senang berdoa itu dia tahu harus berdoa. Tidak senang berdoa itu mungkin ada muncul kebosanan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak mau berdoa, itu sudah jelas tidak percaya Tuhan. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa, itu sudah jelas tidak percaya Tuhan, saudara. Itu bukan orang yang diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan seharusnya, saudara, tahu bahwa doa itu penting, hanya tidak senang. Mengerti kalau doa itu penting, hanya tidak senang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkan itu baik-baik. Hari ini bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana, saudara? Yang ketiga, saudara, tandanya adalah kita tidak khawatir lagi kalau kita buat dosa. Kita kalau buat dosa ya tidak ada feel guilty. Kita kalau buat dosa tidak ada feeling, aduh Tuhan saya minta ampun, aduh saya buat dosa. Tidak ada. Feelingnya kita biasa aja, sebentar lagi kan bisa minta ampun sama Tuhan. Biasa aja. Saudara, kalau kita sudah sampai di tahap ini, saudara, itu tandanya memang kita sudah pelan-pelan meninggalkan kasih Tuhan. Hati-hati, saudara. Nah, saudara bisa juga anggap diri orang yang benar, yang keempat, saudara. Jadi semakin kita lama jadi orang Kristen, belum tentu kita bisa jadi orang yang baik, saudara. Bisa juga kita makin lama jadi orang Kristen, kita makin suka menghakimi, kita merasa diri paling benar. Akhirnya karena kita merasa diri paling benar, paling rajin, paling lama jadi orang Kristen, mulut kita begitu gampang untuk menghakimi orang yang berbuat dosa. Merasa diri paling benar, menganggap yang lain salah. Saudara, kalau kita sudah sampai di tahap ini, jangan-jangan kita sudah meninggalkan, bahkan sedang meninggalkan kasih mula-mula. Tidak hidup oleh iman. Segala sesuatu hidup lewat apa? Lewat semua rencana yang dia punya, uangnya, hartanya, rencana pengetahuannya dan lain sebagainya. Tidak lagi bawa semuanya di hadapan Tuhan. Saudara, merencanakan itu baik, punya harta, punya uang itu baik, punya pekerjaan, rutinitas itu baik. Tapi mari bawa semuanya di hadapan Tuhan, bawa semuanya bersama dengan Tuhan. Hiduplah di dalam iman, saudara. Nah, kalau kita sudah tidak begitu, saudara, jangan-jangan kita sedang meninggalkan. Senang dengan status quo, kita nyaman dengan kondisi kekristenan kita saat ini. Oh, saya ke gereja hari Minggu, oke. Hari Senin bekerja, hari Selasa bekerja, hari Rabu ikut PA, hari Kamis bekerja, hari Jumat bekerja, hari Sabtu sama keluarga, hari Minggu ke gereja lagi, terus begitu. Begitu ada tantangan dari Tuhan, ayo kita beritakan Injil, ayo kita melayani misi, ayo kita terjun ke tempat lain untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Sorry ya, gak bisa. Saya terkunci oleh rutinitas ini, status quo. Diminta berubah, susah berubah. Dan yang terakhir yang paling mengerikan, saudara, apa? Yang paling mengerikan adalah kita tidak suka, tidak tertarik lagi memberitakan Injil. Injil itu bukan sesuatu yang harus diberitakan sekarang. Injil ini, enggak mau saya beritakan Injil. Itu tanda orang yang sudah meninggalkan kasih mula-mula, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah sampai meninggalkan kasih mula-mula, Tuhan bilang apa? Celaka. Celaka apa, saudara? Dosa yang paling dalam itu adalah orang yang datang ke rumah Tuhan, tetapi hatinya tidak mau cari Tuhan dan tidak membutuhkan Tuhan. Itu orang yang pura-pura cinta. Mulut bibirnya, kata Tuhan di dalam perjanjian lama, memuji tapi hatinya mengutuki. Mulut bibirnya memuji namaku tapi hidupnya tidak berkenan. Pura-pura cinta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bilang apa, saudara? Sekalipun Tuhan mencela kita, Tuhan masih berikan kesempatan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Saudara, ada dua hal yang Tuhan berikan di sini. Satu, Tuhan berikan kesempatan. Yang kedua, kalau kesempatan itu sudah habis, ada akibatnya. Saudara, kalau hari ini kita masih dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbicara secara pribadi sama kita, bertobatlah.